Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang suster setan rumah sakit terlarang. Suster yang tak pernah pergi, ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Rumah sakit tua. Di pinggiran kota, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai, Rumah Sakit Jiwa Kartika Husada. Dulu, rumah sakit ini menjadi tempat rujukan utama untuk pasien dengan gangguan jiwa maupun penyakit umum. Namun, sejak sebuah kasus misterius menimpa salah satu susternya, rumah sakit itu ditutup secara tiba-tiba. Bangunan yang dulunya penuh aktivitas kini hanya menyisakan dinding berlumut, kaca jendela pecah, dan bau lembab yang menusuk. Atap seng yang berkarat menimbulkan suara berderak tiap kali angin malam bertiup. Pohon-pohon besar di sekeliling rumah sakit menambah suasana seram, seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui manusia. Warga sekitar sudah lama memberi peringatan agar tidak mendekati tempat itu, apalagi setelah matahari terbenam. Banyak cerita beredar, ada yang mendengar tangisan bayi di ruang bersalin, ada pula yang melihat suster berwajah pucat berjalan di lorong tengah. Beberapa bahkan bersumpah melihat ranjang pasien bergerak sendiri dari balik jendela. Pada malam hujan deras, suasana rumah sakit semakin menyeramkan. Air hujan menetes dari atap bocor, menyisakan suara gemericik yang berpadu dengan derit besi pintu tua. Dari kejauhan, terlihat kilatan petir yang sesekali menyinari bangunan, memperlihatkan bayangan panjang seperti sosok manusia berdiri diam di balik jendela. Orang-orang yang nekat melewati jalan depan rumah sakit itu biasanya mempercepat langkah, menunduk, atau bahkan membaca doa dalam hati. Namun, ada pula yang sengaja datang hanya untuk membuktikan nyali, meski sebagian besar menyesal setelahnya. Di balik tembok usang itu, tersimpan kisah kelam yang jarang diungkap. Tentang seorang suster yang dulu dikenal rajin dan penuh kasih, namun berakhir dengan kematian tragis. Sejak hari itu, orang percaya bahwa arwahnya tidak pernah pergi dan terus bergentayangan menuntut balas pada siapa saja yang berani mengusik ketenangan rumah sakit tua tersebut. Malam itu, sebuah kelompok mahasiswa penasaran berniat mendobrak larangan warga dan membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Tanpa mereka sadari, langkah pertama mereka ke dalam rumah sakit tua akan menjadi awal dari mimpi buruk yang takkan pernah mereka lupakan. Tantangan malam Jumat. Raka menutup ranselnya rapat-rapat. Isinya hanya senter, kamera kecil, dan beberapa botol minuman. Kita cuma butuh bukti. Kalau ada penampakan, cukup 1 detik aja terekam kamera, itu sudah viral, katanya dengan nada penuh percaya diri. Di sebelahnya, Bayu sibuk mengecek tripod dan baterai kamera. Ia memang yang paling serius soal dokumentasi. Sementara itu, Sinta terlihat ragu-ragu. Gadis itu sudah mendengar peringatan dari neneknya. Ojo dolan kono, Sinta. Ono sing enja, lan ora senung diganggu. Jangan main ke sana, Sinta. Ada yang menjaga dan tidak suka diganggu. Tapi rasa gengsi membuatnya tetap ikut. Indah, satu-satunya yang paling penakut, sudah sejak sore mencoba membatalkan niat mereka. Kalau beneran ada hantu gimana? Kita nggak main-main loh ini, itu rumah sakit angker. Suaranya lirih, hampir memohon. Namun Raka malah tertawa. Itu cuma cerita kampung. Lagi pula, siapa tahu kita bisa buktikan kalau semua itu cuma mitos. Malam Jumat pun tiba. Hujan gerimis turun tipis-tipis, menambah nuansa mencekam.
Mereka berempat berjalan pelan menyusuri jalan kecil menuju rumah sakit tua. Lampu jalan redup, beberapa bahkan sudah mati, menyisakan bayangan panjang di tanah. Bangunan besar itu akhirnya terlihat dari kejauhan, gelap, menjulang, dan menakutkan. Jendela-jendela yang pecah seperti mata kosong yang sedang mengawasi siapapun yang mendekat. Pintu gerbang berkarat masih berdiri, meski sebagian sudah roboh dimakan usia. "Serius, kita masuk lewat sini?" Indah berbisik, menelan ludah. "Tenang aja, nggak ada apa-apa," jawab Raka sambil menyorotkan senter ke arah pintu depan. Begitu mereka melangkah melewati gerbang, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seakan ada sesuatu yang menekan tubuh mereka. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir samar. Bayu menyalakan kameranya, menyorot dinding penuh lumut dan pintu besi berderit. Rekaman pertama, malam Jumat, pukul 11:15. Tim kita baru masuk ke rumah sakit jiwa Kartika Husada. "Semoga kita bisa keluar dengan selamat," katanya, mencoba bergurau. Sinta menoleh ke belakang. Entah kenapa, ia merasa ada yang mengikuti mereka sejak melewati gerbang. Namun, saat dilihat dengan senter, hanya ada rumput liar yang bergoyang di terpa angin. Ia menggenggam erat tangan Indah. 4 mahasiswa itu akhirnya berdiri di depan pintu utama rumah sakit. Raka mendorongnya perlahan, dan suara derit panjang terdengar menusuk telinga. Dari dalam, lorong gelap menyambut mereka. Tak ada jalan kembali. Malam itu, permainan nyali mereka benar-benar dimulai. Lorong yang panjang. Begitu pintu berderi terbuka lebar, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Senter yang diarahkan Raka hanya mampu menembus sedikit kegelapan. Lorong utama rumah sakit itu membentang lurus ke depan, panjang, seakan tak ada ujungnya. Lantai dipenuhi pecahan kaca, kertas catatan medis yang sudah menguning, serta bercak-bercak merah kecoklatan yang sulit dibedakan apakah itu karat atau darah lama. Dindingnya dipenuhi coretan tak jelas, ada yang menyerupai tulisan, ada pula seperti goresan kuku. Bayu merekam setiap detail dengan kamera. "Lihat ini, keren banget buat konten," katanya dengan suara dibuat tenang, meski tangan yang memegang kamera sedikit gemetar. Suaranya terdengar bergema, seolah lorong itu memantulkan kata-katanya kembali. Indah melangkah paling belakang, wajahnya pucat. Ia terus menoleh ke kiri kanan, merasa lorong itu tidak sepenuhnya kosong. "Kalian denger nggak?" bisiknya lirih. "Dengar apa?" Sinta bertanya pelan. "Kayak suara roda kereta dorong pasien." Mereka semua terdiam. Dan benar saja, samar-samar terdengar suara krek, krek, seperti roda berangkar yang berderit di lantai. Padahal lorong itu jelas-jelas kosong. Suara itu berhenti tiba-tiba, lalu digantikan oleh bunyi tetesan air dari atap bocor. Raka mencoba menenangkan mereka. "Itu cuma sugesti. Jangan parno dulu." Tapi suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Langkah mereka berlanjut, semakin jauh masuk ke dalam. Semakin dalam mereka melangkah, semakin berat udara yang mereka hirup. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma anyir menusuk hidung, membuat perut mereka mual. Di sisi kiri lorong, ada beberapa pintu ruangan dengan papan nama masih menempel, meski huruf-hurufnya sudah pudar. Ruang bersalin, ruang UGD, ruang perawatan khusus. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, terlihat bayangan ranjang besi yang berkarat. Tiba-tiba, senter Indah berkedip-kedip lalu mati total. Ia menjerit kecil, memeluk lengan Sinta. Aku nggak mau di sini lama-lama." "Tenang,
Pakai senter HP aja, jawab Sinta cepat, meski wajahnya sama-sama pucat. Bayu yang masih merekam tiba-tiba menyorotkan kamera ke ujung lorong. Kalian lihat itu enggak? Suaranya bergetar. Mereka semua menoleh. Di ujung lorong, hanya ada kegelapan pekat. Tapi sekejap, kilatan cahaya kamera menangkap sesuatu, seperti bayangan putih yang melintas cepat. Lorong panjang itu kini tidak lagi terasa kosong. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, seolah menunggu mereka semakin mendekat. Ruang bersalin. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu kayu yang cat putihnya sudah mengelupas. Di atas pintu itu masih terpampang papan nama yang buram, ruang bersalin. Papan itu berayun pelan setiap kali angin malam masuk melalui celah-celah bangunan, menimbulkan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Serius mau masuk ke sini? Tanya Indah dengan suara bergetar. Justru disinilah cerita paling banyak beredar, jawab Raka, mencoba terdengar berani. Katanya sering terdengar tangisan bayi. Bayu mengarahkan kamera ke pintu itu, lalu mendorongnya perlahan. Pintu berdecit panjang, menyingkap ruangan gelap yang dipenuhi ranjang besi tua. Beberapa ranjang masih terikat sabuk kulit, bekas menahan pasien atau ibu melahirkan. Sprei robek dengan noda kecoklatan menempel membatu, menimbulkan aroma apek bercampur karat. Indah langsung menutup hidungnya. Ya Tuhan, baunya kayak darah basi. Sinta merapat padanya, menyalakan senter ponsel. Cahayanya jatuh ke sebuah inkubator tua di sudut ruangan. Kacanya pecah, bagian dalamnya berdebu tebal. Anehnya, di balik debu itu, mereka semua jelas mendengar suara lirih, tangisan bayi. Tangisan itu pelan, seperti berasal dari kejauhan, namun semakin lama semakin jelas. Bayu, jangan bercanda. Kamu kan suka pakai efek suara. Indah gemetar. Aku sumpah, bukan aku. Bayu memutar kameranya, suaranya panik. Tangisan itu berhenti mendadak. Hening. Tapi tak lama kemudian terdengar suara lain, lebih menyeramkan. Suara seorang perempuan terengah-engah, seperti sedang menahan sakit. Napasnya berat, bercampur dengan suara rintihan. Sakit, tolong, sakit. Sinta langsung mundur 2 langkah. Aku nggak kuat. Kita keluar aja, sekarang. Namun saat mereka berbalik, pintu yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri, menimbulkan suara duk. Keras. Mereka semua terpaku. Senter Raka tiba-tiba menyorot ke arah ranjang paling dekat. Ada sesuatu yang baru saja bergerak di sana. Bayangan putih samar, berbaring, lalu duduk perlahan. Sosok itu mengenakan baju pasien rumah sakit, wajahnya pucat, matanya kosong, dan perutnya besar seperti wanita hamil. Ia memelototi mereka dengan tatapan kosong, lalu mulutnya terbuka, mengeluarkan suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Penampakan pertama. Jeritan perempuan dari ranjang itu membuat keempat mahasiswa hampir kehilangan kendali. Senter di tangan Raka bergetar hebat, sinarnya meloncat-loncat ke dinding yang penuh noda. Bayu berusaha tetap merekam, meski kameranya kini lebih banyak menangkap gambar blur dan goyah. Sosok perempuan berperut besar itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah menembus udara. Hanya tersisa ranjang kosong yang berdecit pelan, seakan barusan ada sesuatu yang baru saja bangun dari sana. Gue nggak sanggup lagi, Ra. Ini udah keterlaluan. Indah berteriak, air matanya mulai jatuh. Tunggu dulu, kalau kita keluar sekarang, semua sia-sia. Raka masih mencoba keras kepala, meski wajahnya sendiri sudah pucat pasi. Mereka melangkah kembali ke lorong, berharap bisa menemukan jalan lain untuk keluar.
Namun langkah baru beberapa meter, Sinta mendadak berhenti mendadak. Nafasnya tersengal. Rak. Bayu. Indah, lihat, suaranya hampir tak terdengar. Di ujung lorong, berdiri seorang suster. Tubuhnya kurus tinggi, berseragam putih yang kusam dan bernoda. Topi perawat masih menempel di kepalanya, tapi rambut hitam panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Dari sela-sela rambut itu, terlihat kulit pucat yang hampir menyerupai mayat. Suster itu berdiri mematung. Kedua tangannya terkulai, namun perlahan mengangkat tangan kanan, menunjuk lurus ke arah mereka. Indah menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bayu menahan napas sambil terus mengarahkan kamera, dan di layar kecil itu, wajah suster terlihat lebih jelas, matanya kosong, hitam pekat, dan bibirnya terkoyak seakan selalu tersenyum lebar. Dalam sekejap, lampu senter Raka mati. Lorong gelap gulita. Hanya cahaya kamera Bayu yang redup menyala, cukup untuk memperlihatkan bahwa sosok suster tadi sudah tidak ada di tempatnya. Dia hilang, bisik Raka. Tapi sebelum ada yang sempat menjawab, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar, tok, tok, tok. Semakin lama semakin dekat dari belakang mereka. Mereka berempat panik. Sinta menoleh cepat, dan matanya langsung membesar. Astaga! Dia di belakang kita. Suster itu kini hanya berjarak beberapa langkah saja. Wajahnya penuh darah, mulutnya bergerak pelan membisikkan sesuatu. Kalian tidak boleh keluar. Catatan pasien. Jeritan Indah menggema di sepanjang lorong, bercampur dengan suara langkah panik mereka. Raka menarik tangan Sinta, sementara Bayu berlari sambil tetap menggenggam kamera yang kini merekam dengan goyah. Pintu-pintu ruangan di sisi lorong terbanting satu persatu saat mereka berlari melewatinya, seakan ada yang mendorong dari dalam. Akhirnya mereka berhenti di sebuah ruangan dengan papan nama hampir lepas. Ruang administrasi pasien. Raka mendorong pintu itu, dan mereka semua segera masuk, menutup pintunya rapat-rapat. Ruangan itu dipenuhi lemari arsip tua yang sudah berkarat, kertas-kertas berserakan di lantai, sebagian basah terkena bocoran air hujan. Indah menyalakan senter ponselnya, berusaha mencari udara segar di tengah bau apek bercampur jamur. Di sini aman nggak? Tanya Sinta dengan suara masih gemetar. Untuk sementara, jawab Raka, meski ia sendiri tak yakin. Bayu menyorotkan kameranya ke tumpukan map lusuh. Salah satunya menarik perhatiannya, sampulnya bernoda merah, seperti terkena darah yang sudah mengering. Ia mengambil map itu dengan tangan gemetar, lalu membuka perlahan. Isinya adalah catatan pasien tahun 1980-an. Beberapa nama tercatat dengan tanda silang merah besar di belakangnya. Namun yang paling membuat mereka merinding adalah coretan tangan di halaman terakhir. Tulisan itu seolah ditulis dengan darah. Mereka tidak mati karena sakit. Mereka mati karena aku yang menolong dengan caraku. Aku tidak bersalah. Mereka yang memaksaku. Indah menutup mulutnya. Astaga, ini tulisan siapa? Bayu mengangkat map itu lebih dekat ke kamera. Di bagian bawah halaman ada tanda tangan samar, Mariana. Sinta langsung teringat. Suster Mariana, nenekku pernah cerita. Dia dituduh melakukan malpraktik, banyak pasien yang meninggal setelah dirawat olehnya. Terus katanya dia bunuh diri di rumah sakit ini, kan? Sambung Raka dengan wajah menegang. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa sosok yang mereka lihat tadi bukan hantu sembarangan. Itu adalah arwah Suster Mariana yang mungkin masih merasa tidak bersalah dan menuntut siapapun yang masuk ke wilayahnya untuk membayar nyawa. Tiba-tiba,
Lemari arsip di pojok ruangan berguncang keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Map-map berjatuhan ke lantai, menimbulkan suara keras. Dari balik lemari, terdengar bisikan lirih, penuh dendam. "Jangan keluar sebelum membayar." Pintu terkunci. Tanpa pikir panjang, Raka membuka pintu ruang administrasi dan berteriak, "Kita harus keluar sekarang." Suara bisikan dari balik lemari masih terdengar, namun mereka tak peduli. Keempatnya berlari menembus lorong, napas mereka tersengal, langkah terburu-buru menimbulkan gema panjang. Pintu utama rumah sakit akhirnya terlihat di depan mata. Besi berkarat itu menjulang, sebagian catnya sudah terkelupas. Indah berlari paling cepat, hatinya penuh harapan. Ia meraih gagang pintu dan mendorongnya sekuat tenaga. Namun pintu itu tidak bergeming. Indah mencoba lagi, kali ini menarik, tapi tetap tak bergerak. Terkunci. "Rak, ini nggak bisa dibuka," teriaknya panik. Raka ikut mencoba, menendang dan mengguncang pintu itu, tapi pintu seakan terkunci dari luar oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu menyorotkan kamera ke gagang pintu, dan jelas terlihat ada bekas goresan panjang, seperti cakar, di permukaannya. Sinta mulai menangis. "Kita nggak bisa keluar, kita terjebak." "Tenang. Harus ada jalan lain, mungkin jendela atau pintu belakang." Raka berusaha berpikir rasional, meski wajahnya sendiri penuh keringat dingin. Tiba-tiba suara "ok, tok, tok" terdengar lagi. Langkah sepatu hak suster itu bergema dari arah lorong belakang, makin lama makin dekat. Suaranya teratur, namun pelan, seolah sengaja memberi waktu bagi mereka untuk merasakan ketakutan. "Cepat cari jalan lain," bisik Bayu dengan suara putus asa. Mereka berlari ke arah lorong samping. Senter Raka menyorot papan kayu bertuliskan "Ruang Operasi" di ujung kiri, dan sebuah pintu besi kecil bertuliskan "Pintu Darurat" di kanan. Mereka memilih pintu darurat, berharap bisa keluar lewat sana. Namun begitu Sinta mendorongnya, pintu itu juga terkunci rapat. Lebih parah lagi, kaca kecil di bagian atas pintu mendadak pecah sendiri, menimbulkan suara keras. Dari balik pecahan kaca, sebuah mata hitam pekat muncul, menatap lurus ke arah mereka. Indah langsung menjerit histeris. "Dia ada di sana!" Lorong berguncang halus, lampu neon yang sudah mati mendadak berkedip-kedip, menyorotkan bayangan panjang di dinding. Bayangan itu berbentuk jelas seorang suster dengan tangan menjuntai panjang, bergerak perlahan menuju mereka. Tak ada jalan keluar. Semua pintu terkunci. Dan suster setan itu semakin dekat. Perawat terakhir. Lorong semakin terasa menyesakan. Napas mereka terengah-engah, dan ketukan sepatu hak tinggi suster itu makin jelas terdengar, mendekat dari belakang. Mereka berempat terpojok di dekat dinding, hanya bisa memeluk satu sama lain dengan panik. Bayu yang masih merekam tiba-tiba menyorot ke arah sebuah papan lusuh yang menggantung miring di dinding. Daftar staf perawat 1982. Foto-foto kecil hitam putih menempel berjejer. Beberapa sudah memudar, namun ada satu wajah yang paling jelas. Seorang perempuan muda berwajah tegas, mengenakan seragam putih dan tersenyum tipis. Di bawah fotonya tertulis nama, Suster Mariana. Indah terdiam, wajahnya pucat. Itu wajahnya, sama persis kayak yang kita lihat di lorong tadi. Sinta mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Nenekku pernah cerita. Mariana adalah perawat terakhir yang bertahan di sini. Waktu semua dokter sudah pindah, dia tetap mengurus pasien seorang diri." Raka menelan ludah, menatap foto itu lekat-lekat.
Terus apa yang terjadi sama dia? Katanya, dia dituduh malpraktik karena banyak pasien meninggal. Tapi ada yang bilang sebenarnya dia dipaksa melakukan sesuatu oleh pihak rumah sakit. Dia nggak kuat menanggung tuduhan itu, dan akhirnya gantung diri di ruang operasi. Bayu menurunkan kameranya perlahan. Jadi, arwahnya masih di sini, menjaga rumah sakit ini? Sebelum ada yang sempat menjawab, udara di sekitar mereka mendadak berubah dingin menusuk. Lampu senter bergetar, lalu mati seketika. Dalam kegelapan, terdengar suara lirih seorang perempuan berbisik. "Aku tidak bersalah, mereka yang salah, aku hanya menolong." Senter Bayu menyala kembali sejenak, dan di hadapan mereka kini berdiri sosok itu. Seragam putihnya penuh noda darah, wajahnya pucat dengan senyum menyeringai yang membuat bulu kuduk meremang. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, namun mata hitamnya terlihat jelas menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Suster Mariana, perawat terakhir yang mati tragis, kini berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. Kejaran. Sosok Suster Mariana berdiri diam beberapa detik, namun tatapan matanya membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Senyum lebarnya melebar makin lebar, hingga bibirnya terlihat koyak. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia melangkah cepat ke arah mereka. "Lari!" teriak Raka. Keempatnya sontak berlari menyusuri lorong yang panjang, kaki mereka menendang pecahan kaca dan kertas berserakan. Suara sepatu hak tinggi suster itu bergema keras, "Tok, tok, tok." Semakin lama semakin dekat, seolah ia tak sekadar berjalan, melainkan melesat mengejar mereka. Bayu yang masih menggenggam kamera nekat menoleh ke belakang. Dalam rekaman samar, terlihat jelas sosok Suster Mariana berlari dengan posisi tubuh kaku, rambut terurai, dan mulut terbuka lebar mengeluarkan suara jeritan melengking. "Kembalikan nyawa itu!" Jeritan itu begitu kuat hingga kaca-kaca jendela pecah, lemari tua ambruk, dan lampu gantung jatuh berayun hampir mengenai kepala mereka. Indah terperosok, nyaris jatuh, namun Sinta segera menarik tangannya. Mereka sampai di persimpangan lorong. Ada dua jalan, ke kanan menuju ruang operasi, ke kiri menuju ruang penyimpanan. Tanpa pikir panjang, Raka memilih jalan ke kanan. Mereka berlari masuk ke ruang operasi dengan napas tersengal. Ruangan itu dingin, meski jendela-jendela pecah membiarkan angin malam masuk. Meja operasi besi masih berdiri di tengah ruangan, noda merah kecoklatan mengeras di permukaannya. Lampu operasi besar menggantung di atas, berayun pelan seakan baru saja disentuh seseorang. Tiba-tiba pintu ruangan tertutup sendiri dengan hentakan keras. Mereka semua terdiam, hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri. Kemudian, suara langkah itu terdengar lagi. Perlahan, mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Hening. Namun dari celah pintu yang retak, tampak jelas bayangan seseorang berdiri diam, bayangan seorang suster. Indah tak kuasa menahan tangisnya. "Kita nggak bisa kabur lagi, dia udah dapat kita. Tidak ada jalan keluar." Bayangan di balik pintu itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun hawa dingin yang menembus tubuh mereka sudah cukup untuk membuat jantung berdegup tak karuan. Raka mencoba memberanikan diri mendorong meja operasi, menahannya di depan pintu sebagai penghalang. Kalau pintu kebuka, setidaknya ada penghalang, katanya terburu-buru. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, semua lampu gantung di ruang operasi mendadak menyala bersamaan, menyilaukan mata. Di tengah cahaya itu, sosok Suster Mariana kini sudah berada di dalam ruangan, padahal pintu tidak pernah terbuka. Indah menjerit, tubuhnya gemetar hebat.
Bayu merekam tanpa sadar, tangannya kaku seakan tak bisa berhenti menekan tombol. Suster itu menatap mereka satu persatu dengan mata hitam pekat, lalu mengangkat tangannya yang panjang, menunjuk lurus ke arah mereka. "Kalian, gantikan pasienku." Tiba-tiba, meja operasi bergetar keras. Sabuk kulit di atasnya terlepas, melambai-lambai sendiri seolah mengundang. Lemari instrumen di sudut ruangan terbuka, menampakkan gunting, pisau bedah, dan peralatan medis berkarat yang jatuh ke lantai. Suaranya memekakkan telinga. Raka menarik Indah, berusaha mencari jalan lain. Tapi semua jendela sudah tertutup rapat dengan jeruji besi. Mereka benar-benar terjebak. Sinta menangis keras, tubuhnya lemas. "Kita nggak bisa keluar, dia nggak akan biarin kita keluar." Bayu menoleh ke kamera, wajahnya pucat pasi. "Kalau ada yang nemu rekaman ini, jangan pernah datang ke rumah sakit ini." Saat itu, Suster Mariana melayang mendekat, wajahnya kini hancur penuh darah, bibirnya koyak hingga ke pipi, mulutnya menganga lebar mengeluarkan jeritan panjang. Semua lampu meledak bersamaan, ruangan gelap gulita. Jeritan terakhir Indah dan Sinta menggema, lalu hening. Keesokan harinya, warga menemukan kamera rusak di depan gerbang rumah sakit. Saat diputar, rekaman terakhir hanya menampilkan gambar kabur sosok suster berwajah menyeramkan yang menatap lurus ke arah kamera, seakan menatap siapapun yang menonton. Rumah sakit itu tetap berdiri, sunyi, dan kosong. Tapi bagi mereka yang nekat mendekat di malam hari, bisikan lirih sering terdengar dari dalam. "Kalian tidak boleh keluar."